Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Firman di acara Waras KB Show Podcast ya. Dan pada episode kita hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik sekali. Siapakah beliau? Mari kita langsung berkenalan aja. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Monggo silahkan diperkenalkan ke teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Umda, saya salah satu anggota dari Rekat Peduli Indonesia dan saya juga bertugas menjadi salah satu tim TP Army. Baik, terima kasih Mbak Umda. So, sudah ketahuan ya, tema kita pada bincang-bincang hari ini yaitu tentang TB Army. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih ngobrol sama Mbak Umdanya ya. Oke, Mbak Umda. Iya, Mas. Nah, bisa dijelasin ke teman-teman nih, TB Army itu apa sih? Maksudnya dibentuk oleh siapa? Kemudian ngapain aja? Itu seperti apa? Oke, jadi perkenalan terkait TB Army dulu ya Mas ya, Boleh. karena kan tak kenal maka tak aruf gitu, tak sayang maksudnya. Jadi TB Army sendiri itu sebenarnya salah satu program yang dicanangkan oleh PR konsorsium kita yaitu STPI Penabulu yang bekerja sama dengan SR Tematik yaitu Pop TB Indonesia. Program ini sebenarnya memang lebih ke arah pelacakan pasien ILTFU, Initial Loss to Follow Up Mas. Dan memang untuk program ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tapi nggak seluruh kota kabupaten di Indonesia itu ada gitu sih Mas. Jadi memang ini kan masih piloting project gitu untuk pelacakannya, dan memang targetnya adalah selain untuk melakukan pelacakan inisial loss to follow up itu tadi, di samping itu juga untuk memberikan enabler konfirmasi atau K0 ke pasien-pasien inisial loss to follow up yang belum menerimanya gitu Mas. Menarik. Enabler K0 ini apa sih, Mbak? Enabler K0 ya. Jadi kalau mekanisme enabler itu kan semacam uang transport Mas, uang yang diberikan kepada pasien. Kalau yang selama ini kita tahu itu kan ada enabler 0, enabler konfirmasi, dan juga enabler yang biasa kita berikan rutinan nih ke pasien-pasien yang sudah melakukan pengobatan. Lah, K0 sendiri ini enabler yang diberikan kepada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi TB RO terutama ya. Kalau TBSO kan nggak dapat, yang dapat itu cuma TB RO doang. Dan itu nanti akan diberikan uang sebesar Rp600.000 untuk mengganti biaya transportnya ke rumah sakit atau ke vaskes terdekatnya, gitu Mas. Oke, begitu. Baik, lalu terkait ILTFU ini ya Mbak ya. Kan jujur nih saya baru dengar akhir-akhir ini sih istilah ILTFU, karena sebelumnya kan kalaupun saya ikut pertemuan di luar gitu ya, yang paling sering saya dengar itu LTFU, bukan ILTFU. Nah, ini ada bedanya nggak sih? Untuk bedanya ILTFU dan LTFU ya Mas ya. Jadi memang ada sedikit berbeda walaupun ada kata-kata yang sama ya di situ, loss to follow up, tapi ada ketambahan di depannya inisial. Jadi inisial loss to follow up itu berarti pasien yang terkonfirmasi TB-RO, tapi dia mangkirnya di depan Mas, sebelum memulai pengobatan. Kalau LTFU itu kan dia sudah diobati, kemudian dia mangkir. Tapi ada bedanya juga sih, kalau pasien mangkir itu kan kita sebutnya kalau misalnya 60 hari, sebelum 60 hari. Nah, tapi kalau pasien inisial loss to follow up itu lebih dari sama dengan 60 hari Mas. Jadi ketika 60 hari dia terkonfirmasi tapi tidak kembali ke layanan, kita sebutnya inisial loss to follow up. Tapi kalau bedanya dengan loss to follow up, dia sudah memulai pengobatan, kemudian 60 hari setelah dia mulai pengobatan itu ternyata dia nggak datang lagi buat ambil obat dan minum obat, itu kita sebutnya loss to follow up, begitu Mas. Oh gitu, berarti sama-sama mangkir, cuman beda di itunya aja ya. Yang satunya pada saat sudah pengobatan kemudian mangkir, yang satunya sebelum pengobatan itu mangkir gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, selama di TB Army ini, apakah sebentar, ini mekanismenya itu seperti apa sih? Maksudnya TB Army ini apakah hanya Mbak Umda aja, atau di sekitar Mbak Umda ini ada
army-army yang lain. Oke, jadi maksudnya satu tim ini Satu tim, ya, ada maksudnya timnya apa enggak kayak gitu ya. Oke, jadi kalau di mekanisme TB Army sendiri kita kerjanya pasti berkelompok lah Mas, nggak mungkin kita bekerja secara individu ya, kan nggak mungkin kita datengin satu-satu sedangkan pasiennya banyak. Dan untuk TB Army sendiri, kalau dari runtutannya ya Mas ya, dari atas itu kami bertanggung jawab ke SR tematik POP TB Indonesia itu. Tapi kalau untuk TB Army sendiri, untuk strukturalnya ada yang namanya koordinator OPT, yang kebetulan saya sendiri di sini yang ngurusi administrasi, terus habis itu keuangan, terus untuk verifikasi data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada koordinator wilayah juga yang bagian koordinasi ya tentunya, baik itu ke Dinkes Prof, Dinkes Kota, terus habis itu ke SR provinsi, SSR dan juga IU, dan juga ada army-arminya juga yang bagian pelacakan di lapangan. Dan kebetulan kalau Surabaya sendiri sih arminya total ada 4, korwilnya 1 dan koor OPT-nya juga 1, gitu Mas. Oke, nah ini menarik nih, koordinator OPT dan koordinator wilayah. Iya. Nah, ini saya mau tanya, bedanya tuh di mana gitu? Oh ya pasti beda lah Mas. Tadi kan sudah saya sebutkan untuk korwil sendiri memang tugasnya lebih ke koordinasi. Baik itu ke dinas-dinas maupun ke siapapun yang terlibat lah untuk mendukung program TB Army ini. Tapi untuk koordinator OPT lebih ke itu tadi, verifikasi data, kemudian mengurusi administrasinya, keuangannya, seperti itu. Jadi pembagian job desk-nya jelas di sini. Oke, siap. Oke, baik Mbak Unda. Sebelum teman-teman TB Army ini terjun ke lapangan ya, tentunya melacak pasien-pasien ini, apakah mereka ini dibekali keterampilan khusus nih sebelum mereka langsung terjun ke lapangan, atau langsung terjun gitu aja kah, atau sebelumnya ada pembekalan itu seperti apa Mbak? Oke, kalau misalnya TB Army ini belum dikasih pembekalan ya kayak terjun bebas ya Mas ya, tanpa parasut. Pasti ya serem banget. Kita sebelum mulai TB Army ini kita dikumpulkan sih Mas untuk melakukan pelatihan. Jadi pelatihan dasar terkait komunikasi tentunya, yang walaupun teman-teman sudah banyak yang dapat itu sebelum-sebelumnya, tapi tetap dilatih lagi untuk komunikasinya, teknik komunikasinya. Terus habis itu terkait alur pelacakannya, formulir apa yang harus dibawa ini ketika di lapangan, terus beberapa arahan-arahan sih dari PR maupun SR tematik untuk alur pelaporan TB Army. Lebih ke itu aja sih Mas untuk pembekalan kami. Tapi ya lebih utama itu tadi sih, menyiapkan arminya supaya siap untuk menghadapi pasien-pasien di lapangan. Pasien yang karakternya memang berbeda-beda ya, satu sama lain. Kan kita nggak tahu nih Mas, orang kan ada yang kondisinya seperti apa gitu. Jadi lebih ke sana sih, ke teknik komunikasinya waktu itu yang lebih ditekankan ke kami. Gitu. Oke. Kemudian selama teman-teman ini terjun ke lapangan nih, ada nggak sih kendala-kendala gitu di lapangan yang pernah terjadi? Tentu Mas. Seperti apa tuh Mbak? Banyak banget sih kalau kendala, karena kan ini juga baru ya Mas ya proyeknya, piloting project di Surabaya terkait TB Army ini. Jadi ya pertama pasti kalau dari pihak eksternal yang awalnya juga banyak yang tidak tahu ternyata tentang TB Army ini. Jadi sempat, apa sih TB Army itu, kenapa kok dia muncul kayak gitu ya, muncul dari baik itu dinas provinsi, dinas kota, dan juga dari SR sendiri waktu itu sempat mempertanyakan itu. Jadi ada misinformasi juga sempat ada kayak gitu terkait pasien, yaitu human error dari kami juga sih, ada dari internal kami, itu kendala juga. Dan juga ada kendala terkait ketika pelacakan di lapangan nih Mas, jadi ada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Terus ada juga ketika pasiennya pindah, alamatnya tidak jelas, jadi itu sangat menyulitkan untuk teman-teman melakukan pelacakan. Ngulur waktu sih lebih tepatnya, gitu Mas. Oke, baik Mbak. Kemudian dukungan apa aja sih ini yang diberikan oleh teman-teman TB Army ini, khususnya untuk pasien-pasien? Dukungan yang diberikan ya Mas ya,
Cukup banyak sih Mas. Jadi memang dari TB Army sendiri selain memberikan K0 ya Mas ya, karena kan memang tujuan utamanya adalah memberikan enabler konfirmasi. Di samping itu untuk pasien-pasien yang masih hidup dan juga masih di TCM ulang dan dia masih positif TBRO, itu kita memberikan edukasi tentunya dan juga dukungan supaya dia kembali ke PMDT, ke Vaskes gitu sih Mas. Jadi pasien-pasien ini kita usahakan supaya bisa kembali melakukan pengobatan. Gitu. Oke, nah kalau misal tadi kan bilangnya masih hidup ya. Iya. Kalau yang meninggal itu gimana? Iya kan mekanismenya banyak ya Mas ya. Ada pasien yang meninggal dan ada pasien yang masih hidup. Tapi untuk yang sudah meninggal, tentunya kita tetap memberikan haknya, hak pasien ini selama belum diberikan oleh MK. Karena kan enabler konfirmasi kita tetap harus konfirmasi ke MK apakah sudah diberikan sebelumnya ataukah belum kayak gitu. Kalau memang belum diberikan oleh MK ataupun SR, kami yang memberikan ke pihak keluarga. Tapi ya tentunya dengan beberapa persyaratan, ada berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti surat kematian, KK, KTP, seperti itu. Jadi ahli warisnya juga harus jelas. Nah kalau misal ini misal ada kendala lagi ya di lapangan, misal kayak surat-suratnya itu nggak ada, itu orangnya disuruh ngurus lagi atau apakah masih tetap itu bisa keluar atau gimana? Jadi kalau misalnya beberapa berkas belum lengkap, ini sempat kejadian sih Mas di kita kemarin. Jadi ada yang surat kematiannya hilang kalau nggak salah. Kan padahal surat kematian ini kunci utama. Nih orang masih hidup apa enggak sih? Nah, terus habis itu karena memang minta ke Vaskes sudah nggak bisa waktu itu, karena kan nyari berkasnya pasti banyak kan. Akhirnya kita mintanya ke RT RW sama kelurahan. Jadi muncullah surat keterangan dari kelurahan kalau memang pasien ini benar-benar meninggal. Dinyatakan meninggal dan ada pernyataan dari keluarga juga. Gitu sih Mas. Itu untuk persyaratan pasien meninggal. Oke, gitu. Kemudian apakah menurut Mbak Unda ini TB Army ini cukup ampuh untuk menekan angka kasus TB di Indonesia? Karena kan sejalan dengan program nasional penanggulangan TB ya. Menurut Mbak Unda, apakah TB Army ini punya andil nih dalam menyukseskan eliminasi TB tahun 2030? Oke, pertanyaannya cukup berat ya Mas ya. Cukup berat sekali. Tapi gini sih Mas konsepnya. Dari dasar dulu ya, TB Army ini kan masih piloting project. Project yang memang masih uji coba dan masih baru. Dan tidak semua kabupaten kota ini punya yang namanya TB Army. Bahkan ada di Jawa Tengah itu cuma satu doang. Satu provinsi satu TB Army-nya. Jadi cuman ada Kor OPT kalau nggak salah sama arminya doang. Dan itu nggak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi ada di beberapa wilayah seperti itu. Dan bahkan Jawa Timur yang kota kabupatennya banyak ya Mas ya, itu cuman ada 10 kota kabupaten yang tercover TB Army. Betul, jadi masih belum seluruh wilayah di Indonesia ini tercover oleh TB Army. Oleh sebab itu kalau misalnya disangkut pautkan dengan target nasional ya, apalagi terkait bisa nggak sih untuk mencapai eliminasi TB 2030 dengan TB Army ini? Jawaban saya mungkin ya Mas ya, tapi perlu waktu yang cukup panjang, tidak selama 4 bulan ini atau 1 tahun ini, tapi mungkin sampai di 2030 kalau misalnya TB Army ini dilanjut ya Mas ya, itu mungkin bisa menunjang untuk eliminasi TB 2030. Gitu Mas. Masih ada sekitar 6 tahun lagi. Iya, masih ada 6 tahun lagi. Insya Allah pasti bisa kok. Ayo semuanya bareng-bareng. Kemudian pengalaman menarik nih. Nah, kan teman-teman ini sering turun ke lapangan ya untuk menemui pasien-pasien. Kan tentunya pasti adalah cerita menarik. Mungkin ada salah satu cerita menarik lah di balik itu. Ada nggak sih? Ada banget Mas, banyak malah. Kita di 2 bulan awal kayaknya itu. Kami baru jalan 2 bulan. Kebetulan waktu itu pasiennya di Surabaya Utara. Yang kita sudah tahu sendiri ya bagaimana kondisinya masyarakat di sana, culture-nya. Dan memang
Waktu itu pasiennya dari awal sudah menolak pengobatan. Kami sudah konfirmasi juga ke puskesmas bahwa pasien ini menolak tapi tidak mau tanda tangan surat penolakan gitu. Terus habis itu pasien ini didatangi lah sama salah satu army kami ke rumahnya. Terus Mas, yang di luar ekspektasi kami, sebenarnya saya juga nggak tahu awalnya, terus dapat laporan via telepon, Mbak, saya mau dipukul sama palu sama pihak keluarga, karena pihak keluarga tidak menghendaki dan masih belum bisa menerima kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang kena TBRO. Dan takut terjadi stigma di sekitar juga setelah digali, akhirnya pokoknya nggak mau pengobatan gitu. Bahkan sampai dikunjungi yang kedua kali, ketiga kali, nggak dibukakan pintu akhirnya. Dan juga sempat ada ancaman ke pihak puskesmas, ke PJTB-nya ya lebih tepatnya itu. Kalau misalnya ada orang yang datang lagi ke rumahku, nanti tak obrak-abrik puskesmas ini, seperti itu. Ada ancaman yang sampai seperti itu, akhirnya karena kami juga nggak mau hal-hal itu terjadi ya Mas ya, akhirnya kami minta tolong ke RT RW untuk memproses untuk pasien tersebut, membantu pasien tersebut supaya bisa kembali ke layanan. Kalaupun menolak, ya setidaknya mau menandatangani surat penolakan dengan segala konsekuensi yang nanti pastinya akan diterima oleh keluarga gitu. Serem juga ya guys ya. Itu paling ekstrim sih Mas. Sampai dibawain palu segala loh. Walaupun nggak semua pasien sih Mas kayak gitu. Masih ada pasien-pasien yang masih mau itu ya, nurut ya. Mau buat menerima, walaupun dia menolak pengobatan, tapi tetap mau tanda tangan surat lah, minimal seperti itu. Itu Mas, kalau nggak salah kurang lebih 5 orang sih yang seperti itu di Surabaya. Oke, berarti selama ini ada beberapa yang menandatangani surat penolakan. Iya, betul. Nah, itu nanti ke depannya gimana? Kan mereka ini kan terkonfirmasi ya, TB ya. Sementara itu mereka tanda tangan surat penolakan. Betul. Nah, apakah ada tindakan lagi nih follow up-nya, entah itu 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian untuk follow up si pasien ini? Apakah entah itu ada cek lagi kah atau seperti apakah itu? Bagaimana? Sebenarnya mekanisme yang seperti ini sama sih dengan pasien-pasien yang mangkir ya. Kalau pasien mangkir itu kan tetap didatangi oleh PJTB-nya, kemudian tanda tangan penolakan, itu tetap di follow up oleh kader sekitar. Jadi memang kami juga ada laporan ke SSR terkait pasien-pasien tersebut, dan nanti pasien-pasien tersebut akan ditindaklanjuti oleh kader di wilayah tersebut. Misal kalau di Surabaya Utara, misal di daerah mana gitu, akan ditindaklanjuti oleh kader yang bertugas di sana. Kayak gitu. Jadi tim TB Army ini hanya sebatas sampai di pelacakan dan juga pasien ini maunya seperti apa. Tapi kalau memang pasien belum ada keputusan, misal dia berjanji ke PMDT, misal sudah tanda tangan penolakan, ternyata beberapa hari kemudian dia kayaknya aku mau ke PMDT, itu terus akan di follow up oleh TB Army-nya. Tapi kalau memang sudah tanda tangan dan tidak ada follow up lagi, ya kami menyerahkan itu ke kader setempat. Gitu. Oke, berarti tetap ada follow up ya, nggak dilepas gitu aja setelah tanda tangan surat penolakan, karena kan ada kemungkinan untuk penularan itu kan gede kan. Iya betul. Makanya kita tetap koordinasi dengan pihak RT RW setempat, bahkan ke kelurahan juga untuk itu ya Mas ya, supaya nanti pasien ini bisa diedukasi oleh masyarakat sekitar gitu loh. Jadi bukan kami saja yang berbicara, bukan pihak puskesmas saja yang berbicara ataupun kadernya, tapi di wilayah tersebut warganya juga ikut ngomong, memberikan edukasi ke pasien ini bahwa pasien ini harus berobat gitu. Kan nggak bisa sih Mas kalau cuma kita yang ngomong, tapi lingkungan kan juga berpengaruh begitu. Ya sih, karena memang kemarin kan infonya yang dari Global TV Report itu kasus TB yang tahun kemarin itu meningkat dari tahun sebelumnya kan estimasinya. Iya. Sebelumnya 900 ribuan sekian, sekarang jadi 1 jutaan sekian estimasi. Makanya ini jadi PR bersama ya, demi menyukseskan bebas TB pokoknya tahun 2050. Iya, siap. Seperti itu. Oke, baik Mbak Unda, terkait jumlah pasien yang harus dilacak nih di Surabaya, itu gambarannya seperti apa sih? Maksudnya berapa banyak? Oh, jumlah pasien yang kami dapatkan ya Mas ya.
Kalau di Surabaya sendiri itu sih totalnya awalnya ya Mas ya, kita dapat tambahan soalnya. Awal itu ada 63 pasien yang harus dilacak. Banyak ya? Iya, 63 pasien dan alhamdulillah totalnya paling banyak. Walaupun teman-teman OPT lain pegang beberapa wilayah, tapi kalau diakumulasi tetap Surabaya paling banyak sih kalau di Jawa Timur. Tapi ya kembali lagi kan itu kalau teman-teman ada kendala dengan jarak, kalau kami kendala dengan jumlah pasiennya itu tadi sih Mas. Dan sekarang totalnya alhamdulillah Mas bertambah ya, ditambah lagi untuk datanya. Kemarin kalau nggak salah ditambah sekitar 16, jadi total sekarang 78 pasien. Wow, lumayan sangat banyak sekali ya. Itu di satu kota itu aja. Iya, di satu kota. Ya. Betul. Tapi itu untuk total di Jawa Timur sendiri, saya sambil ngerepek ya Mas ya. Iya, total di Jawa Timur itu ada 239 pasien. 239 pasien dan paling banyak Surabaya. Betul. Gitu Mas. Jadi 239 pasien ini cuma di 10 kota loh Mas. Kota kabupaten di Jawa Timur. Kita nggak kebayang nih kalau misalnya di wilayah-wilayah yang lain di tracking. Di tracking semua pastinya bisa lebih dari itu dong. Iya betul. Dan pastinya jumlahnya masih akan lebih banyak lagi. Fenomena gunung es lah Mas. Kita kan nggak ada yang tahu kondisi di luar sana seperti apa. Gitu. Baiklah, dari data jumlah pasien sebanyak itu tadi nih Mbak, apakah semuanya ke 70-an itu tadi ya, itu satu persatu itu dilacak semua, ataukah ada yang nggak perlulah ini dilewatin aja? Itu gimana tuh Mbak? Oke, mekanisme untuk cleaning data sih Mas kalau itu. Jadi kalau di TB Army memang kami ketika mendapat data selalu diminta untuk cleaning data. Apakah data itu eligible atau non eligible, maksudnya bisa dilacak atau tidak bisa dilacak. Dengan kriteria kalau misalnya data itu mungkin ada double data nih Mas, ada 2 nama pasien yang sama atau 3 nama pasien yang sama dan pasien-pasien tersebut dengan alamatnya sama, dengan NIK yang sama, tentunya ya nggak perlu lah Mas kita lacak semuanya. Masa kita lacak 3-tiganya di rumah yang sama. Terus juga kalau kelihatan pasien-pasien itu kita tahu pasien sudah sembuh, pasien sudah menerima K0 dari siapa itu MK sama SR, kan nggak mungkin kita lacak. Maka dari itu pasien-pasien tersebut pastinya kita lewati. Bukan karena pasien ini jaraknya jauh atau apa, enggak, tapi lebih ke arah sudah diberikan K0 sama MK atau tidak. Terus terlebih lagi ada semacam alamatnya jelas atau enggak. Kan nggak mungkin kita misalnya datang ke satu tempat, misal pasien atas nama siapa ya, Mawar gitu ya, pasien atas nama Mawar, alamatnya Simo Gunung aja. Tapi nggak ada nomor rumahnya, nggak ada RT RW-nya, nggak ada alamat spesifiknya. Dan juga nggak ada nomor teleponnya, pasti kita nggak akan bisa ngelacak. Nah itu kita masukkan data di non-eligible yang nggak bisa dilacak, gitu Mas. Oke, baik Mbak. Terkait istilah enabler ini ya, menurut Mbak Unda seberapa penting sih enabler ini untuk pasien-pasien TB? Oh, maksudnya enabler 0 diberikan gitu ya? Kalau menurut saya secara pribadi ya Mas ya, dan kalau misal dilihat dari fungsi K0 sendiri, enabler konfirmasi yang tadi sudah saya sebutkan, enabler yang diberikan kepada pasien saat terkonfirmasi awal TBC RO. Jadi enabler ini penting karena memang satu untuk motivasinya pasien dan juga untuk membantu pasien. Kan kita nggak tahu nih Mas kondisi pasien itu kan beragam, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, dan kebanyakan pasien-pasien TBC yang terkonfirmasi TBC itu dalam kondisi yang pastinya tidak sehat, tidak bisa bekerja rata-rata seperti itu. Walaupun ada juga yang masih bisa bekerja, masih kuat berjalan dan lain sebagainya. Tapi untuk pasien-pasien yang tidak bisa bekerja dan kondisi ekonominya kurang baik, tentunya enabler ini sangat penting supaya bisa mendorong pasien ini mau berobat. Ada nih biayanya kayak gitu kan, pasti pasien bingung, biayanya dari mana nih aku buat berobat, nggak ada biaya buat transportnya mahal seperti itu. Nah, enabler ini diberikan supaya pasien ini bisa dan mampu untuk kembali ke layanan.
kan kita juga tahu nih Mas, TBRO itu kan banyak sekali runtutannya ya untuk pemeriksaannya, Iya, dan lama itu sekali. dan nggak cukup 1 hari kan itu, karena pasiennya juga banyak sekali kalau di rumah sakit PMDT. Nah itu kalau misalnya dia bolak-balik terus, itu kan perlu waktu, perlu tenaga, dan juga perlu biaya untuk transportasinya. Nah, Enablernol ini pentingnya kita taruh ya di sana untuk selain motivasi pasiennya, karena kan uang pasti akan termotivasi gitu, tapi untuk membantu itu tadi biaya transportnya dia untuk ke layanan gitu Mas. Oke, baik Mbak. Saya tadi dengar istilah rumah sakit PMDT ya. Nah, rumah sakit PMDT itu seperti apa sih Mbak? Rumah sakit PMDT itu rumah sakit yang punya layanan TPCRO, dan nggak semua rumah sakit itu punya Mas. Terlebih lagi di Surabaya ya, kalau saya bilang Indonesia terlalu luas karena kan memang tidak semua wilayah di Indonesia punya rumah sakit PMDT. Dan di Surabaya pun sama, tidak semua rumah sakitnya itu ditunjuk sebagai rumah sakit PMDT. Kalau di Surabaya sendiri setahu saya itu ada Rumah Sakit Dr. Sutomo dan ada Rumah Sakit Haji yang saat ini menjadi rumah sakit PMDT untuk pasien-pasien TBCRO gitu Mas. Mungkin prosesnya agak rumit ya untuk menjadikan satu rumah sakit bisa jadi rumah sakit PMDT khusus TBRO ya. Bisa jadi sih Mas, tapi yang mungkin bisa menjelaskan dari dinas kesehatan terkait ya, Lebih ahlinya. yang lebih ahlinya terkait kriteria rumah sakit PMDT itu seperti apa. Dan tentunya pastinya dokter sama perawatnya kan punya kriteria khusus dan nggak sembarangan gitu Ya, Mas. karena kan harapannya orang awam nih ya. Kita kan pinginnya tiap rumah sakit itu bisa buat ngobatin semua pasien TBRO seperti itu. Jadi nggak terpusat di satu lokasi rumah sakit. Yang saya tahu sendiri kalau di rumah sakit Sutomo itu banyak banget ya memang pasiennya. Ya. Iya betul, dan Oke. kembali lagi itu kembali ke SDM di Indonesia ya Mas ya, terkait kemampuan dokter, kemampuan perawat, dan kemampuan rumah sakitnya. Tentunya juga apa ya, obat-obatan yang saat ini juga yang masih terpusat di rumah sakit PMDT itu ya. Harapan kami juga tadi kan Mas juga nyebutkan terkait harapan itu, kalau bisa lebih banyak rumah sakit PMDT yang muncul sih di Indonesia ini, supaya pasiennya nggak terlalu jauh untuk Betul. datang ke layanan. Oke, wes. Terus lagi Oke, selanjutnya harapan nih. Harapan. Kedepannya terkait TB Army ini seperti apa, Mbak? Harapannya yang pertama pastinya semoga program ini terus berlanjut. Karena memang kalau kita bicara piloting project kan bisa jadi dilanjut, bisa enggak kayak gitu kan, tergantung hasil capaian sesuai dengan target yang diberikan awal atau tidak. Tapi harapannya memang teman-teman di TBRP semuanya di seluruh Indonesia bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, kerja secara maksimal dan bekerja dengan setulus hati ya tentunya, karena kan kembali lagi ini memang semuanya untuk pasien supaya eliminasi TB di 2030 bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya ya harapannya apa ya, semoga pasien-pasien yang ILTFU ini bisa kembali ke PMDT, ke Vaskes gitu untuk memulai pengobatan. Minimal dia mau datang ke Vaskes untuk TCM ulang, karena kan itu sudah lebih dari 60 hari. Dan kita nggak tahu apakah TCM-nya masih tetap RO ataukah ataukah negatif, atau memang ada diagnosa yang lain seperti itu, Mas. Gitu sih. Baiklah teman-teman, bincang-bincangnya memang seru banget ya, tapi karena memang waktu yang membatasi kita, jadi kita sudahi dulu acara bincang-bincang kita pada hari ini. Insya Allah nanti next kita bisa ngobrol yang lebih panjang lagi ya Mbak Unda ya. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau mengucapkan terima kasih nih buat Mbak Unda, karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa jadi narasumber di acara podcast kami ini. Terima kasih Mbak Unda. Baiklah, sebelum saya akhiri acara ini, saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman, jangan lupa follow sosial media Rekat di IG @rekat4indonesia, kemudian di YouTube juga ada Rekat Peduli Indonesia, di Facebook juga ada @rekat peduli Indonesia juga. Jangan lupa follow, subscribe, like semua postingan Rekat, dan jangan lupa share ke semua orang terdekat Anda. Baiklah, kalau gitu saya akhiri dulu acara pada hari ini. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Saya Firman dan saya Unda. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.